Mari, saya ajak kita buka firman Tuhan sekarang di Markus pasal yang ketiga. Saya mau bicara tentang iman harus GR. Anggaplah itu judulnya lah. Iman harus apa? GR. GR itu kata slang atau kata-kata bukan kata-kata formal, tidak ada di bahasa Indonesia, pelajaran. GR itu gede rasa. Orang itu harus pede, percaya diri, tapi ini PT, percaya Tuhan. Iman harus GR, kalau tidak GR bukan namanya iman, namanya ragu, namanya bimbang. Tapi GR sama Tuhan itu seringkali keceleh atau mengecewakan. Siapa bilang? Menurut saya ya, kegagalan atau doa yang tidak terjawab itu over advertensi atau terlalu berlebih-lebihan direklamakan oleh setan. Berapa banyak doa kita yang terjadi? Ayo. Tapi manusia memang cenderung negatif. 10 orang kusta disembuhkan, yang 9 lupa. Itu memang sifat dasar manusia. Manusia lebih ada sengatnya perkara-perkara yang tidak enak lebih diingat. Jujur berapa kali kita doa diberikan bahkan lebih daripada yang kita dambakan. Yang mata kita belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum pernah muncul dalam pikiran. Menurut saya ya, orang yang sakit berdoa nggak sembuh itu terlalu menjadi sejarah. Saya juga akan tanya suatu hari kenapa ada orang yang kami doakan tidak sembuh langsung di tempat. Atau kalau ada satu orang yang terlibat hutang nggak langsung mendapat pertolongan. Kenapa yang uangnya kecantol orang nggak langsung dikembalikan sekalipun kita sudah beriman? Saya akan tanya sama Tuhan suatu hari, tapi jangan dilebihkan lah. Kalau lihat donat itu lebih berguna lihat donatnya daripada lobangnya. Masuk angin nanti makan lobangnya. Berapa kali doa kita terjawab? Kalau orang datang ke sebuah KKR kesembuhan ilahi lalu dia pulang mati, itu yang dibesarkan apalagi oleh orang-orang di luar sana yang memang menunggu-nunggu saatnya untuk bisa mencemoohkan Tuhan kita. Faktornya banyak. Tapi berapa banyak orang pulang Singapura jadi mayat? Tapi tidak pernah orang tetap pergi ke Singapura untuk berobat. Kenapa? Karena manusia lebih percaya kepada apa yang mereka bisa jamah, apa yang mereka bisa cium, bisa raba. Tuhan kan gak bisa kita kendalikan. Malah justru itu yang indah, karena dia punya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Saya tidak bicara tentang kesembuhan secara fisik melulu, saya bicara tentang segala sesuatu. Namanya iman itu kemenangan. Kalau kita dalam pergumulan kita tak peduli itu apa pergumulan tersebut, tetap imanlah yang membawa kita akhirnya skor, touchdown dan menang. Iman kepada Tuhan yang tidak bimbang. Sekalipun Anda punya kasih sempurna, kalau Anda tidak mulai beriman, setan tidak akan minggat dari kehidupan Anda. Iman itu bekerja melalui kasih. Dengan kata lain, kasih itu motivasinya. Pekerjaannya harus iman. Segala sesuatu yang kau kerjakan, katakan harus keluar dari iman. Tidak boleh ragu. Jangan ada satu tetes pun bimbang. Jangan ada kata tapi. Iman kita harus iman yang iya-iyalah. Nah, beberapa orang yang tahu di internet apa yang saya maksudkan. Yang gak tahu gak usah saya jelaskan. Iman kita harus iya dan iya-iyalah. Iman itu iya dan amin. Tapi itu bukan dari Tuhan. Jangan ada tapi di dalamnya. Sekalipun ada banyak hal yang kita gak pahami. Kenapa begini atau begitu? Kenapa gak terjadi sesuai dengan pikiranku? Saya ngerti. Jangan terlalu over advertansi. Lihat donatnya, bukan lobangnya. Banyak orang Kristen blur soal iman. Justru di dalam gereja banyak kematian iman. Celakanya di situ. Orang di luar sana jauh lebih percaya. Percaya nggak? Padahal mereka nggak kenal Tuhan. Saya buktikan. Kita lihat sekarang. Markus 3 ayat 1-6 kita baca bersama dulu. Lalu saya akan jelaskan iman harus GR itu maksudnya apa. Kita baca bersama-sama dengan keras termasuk yang live streaming. Saya dengar dengan iman apakah Anda membaca dengan keras atau tidak. Tidak. Ayat 1-6 kita baca bersama-sama. 1. Judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. 1, 2, 3. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka,
Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Terima kasih, bacanya keras dan lantang, bagus sekali ya. Iman harus GR. Kita lihat ayat pertama. Kemudian Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Berhenti di sana. Ini profetik sekali. Di rumah ibadat ada banyak orang yang tangannya mati. Bener loh. Kadang-kadang terus terang kita saking sudah biasanya dengan ibadah kebaktian, udah merasa kenal Tuhan, udah baca Alkitab bolak-balik berkali-kali, iman kita gak bertumbuh lagi. Pernahkah Anda merasa begitu ketika waktu pacaran, pegang tangan pacarnya langsung ada greng, ada setrumnya, tapi setelah menikah sekian puluh tahun, udah biasa-biasa. Itu namanya taking for granted, atau menganggap sesuatu yang luar biasa jadi biasa, karena terbiasa. Sesuatu yang luar biasa jadi biasa karena terbiasa. Janganlah hal ini terjadi antara kita dan Yesus Tuhan. Yesus masuk ke rumah ibadat. Mengapa dia masuk ke sana? Karena yang pertama harus dihidupkan imannya. Haruslah orang-orang yang mengaku mengenal dan menyembah, mengenal Tuhan dan menyembah Dia. Seringkali begitu terjadinya. Banyak orang sama dengan gini loh. Anehnya, ironisnya, di rumah roti malah gak ada roti. Buktinya, yang remah-remah malah dapat mujizat. Seperti wanita Sirofenisia. Di ibadah berikutnya saya akan ajarkan perikop cerita itu. Malah yang punya roti, bukan punya roti, bapaknya yang punya pabrik roti, dia tinggal itu setiap hari, setiap minggu datang ke kebaktian itu sudah hawanya itu udaranya penuh dengan roti sorgawi, malah gak ngalami apa-apa. Itu yang disebut terkemudian, jadi terdahulu jadi terkemudian. Tuhan akan menjadikan anak Abraham dari batu-batu ini. Nanti pelacur pemungut cukai akan mendahului mereka yang mengaku dirinya sebagai anak perjanjian. Firman seperti ini perlu untuk membangunkan raksasa-raksasa iman yang tertidur seperti Anda dan saya. Di rumah roti justru juragannya, anak juragannya nggak dapat apa-apa, kelaparan, nggak kenyang-kenyang. Justru mereka yang kejar dengan serpi-serpihan, dengan ngotot agresif berkata, aku percaya sekalipun anjing makan daripada remah-remah dari meja tuannya, malah justru anaknya disembuhkan. Bisnisnya ditolong Tuhan. Karirnya dipromosikan. Tapi anak-anak Tuhan anggap biasa. Paulus berkata, ada banyak orang yang seperti ini nanti di kalangan anak-anak Tuhan. Beribadah di akhir zaman tapi memungkiri kekuatan ibadah itu, yaitu iman. Inilah kekuatan kita. Inilah kemenangan kita atas dunia, yaitu iman kita. Jadi ini luar biasa, di rumah roti malah gak ada roti, di rumah Tuhan malah gak ada iman. Saya ceritain ya, Tuhan itu begitu nyata. FKA ini diadakan bukan hanya 2 hari yang mengubah dunia, tapi 2 hari itu sentilan ilahi. Membuat kita punya semua iman bangkit. Nah, karuan, bayangin, saya mau tunjukkan cerita tentang ini yang terjadi. Saya bacain sedikitnya, ada beberapa laporan-laporan sebelum FKA. Dan saya tidak mempersiapkan Anda untuk acara loh. Saya mempersiapkan Anda untuk Kanaan. Tanah perjanjian. Bukan suatu alamat jalan, tapi sebuah pengalaman. Anda semua imannya harus naik 1-2 level minimal. Ini sebelum FKA ada yang seperti ini. Tunggu ya. Siri bantu. Sekedar berbagi. Ini dari kepenilikan CG Pak Subiantoro. Ini dari pendoa-pendoa kami. Sekarang sedang kunjungan ke Dokter Sutomo. Rumah sakit maksudnya. Ada cerita menarik. Ada keluarga pasien rawat inap anak. Dia, nggak mau saya sebut agamanya. Bukan orang Kristen, jelasnya. Dia bermimpi akan bertemu seseorang yang akan mengajaknya beserta anaknya yang leukemia atau kanker darah. Dan anaknya itu pasti disembuhkan. Ini kata-kata keluar dari mulut orang yang nggak pernah ke gereja. Maka waktu kita ke sana mengajak FKA, dia terharu. Dia dan anak leukemia itu bersedia untuk ikut FKA. God bless you. Come on. Tunggu apa lagi? Saya kayak begini, jadi saya jadi malu jadi anak kerajaan.
Saya jadi malu, anak saya sekolah minggu. Sorry, saya bisa dilempar batu ini sama guru-guru anak. Anak saya gereja anak di sini. Come on. Leukemia, apalagi alergi. Ayah. Oh, how small my faith is. Berapa kali Tuhan Yesus kalau tegur murid-muridnya paling sering apa? Bukan yang setan enyah lah. Yang gitu kan kasar hanya sekali doang. Pada waktu sama Petrus karena dia keterlaluan. Karena dia menghalangi Yesus naik ke suatu tempat yang akan menjadi penebusan manusia. Dan itu ngeri total. Kalau sampai dia berhasil, Yesus ikuti sarannya. Tapi sisanya Yesus kalau tegur yang paling umum adalah, you of little faith. Hai kamu yang kurang beriman. Berkali-kali begitu. Yesus gak tegur mereka karena mereka kurang kasih. Hai kamu yang kurang iman. Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama dengan kamu, hai angkatan yang tidak percaya. Dan saya nggak menuduh Anda loh, saya sendiri berkali-kali di-rebuke atau dikoreksi dengan iman ini. Berapa kali kita meragukan. Karena kita ini seringkali nggak objektif. Kita memikirkan, kita percaya reklame setan. Yang lebih membesar-besarkan doa yang belum terjawab. Agar kita ragu. Bayangin kalau ada 99 doa terjawab pun, ada satu yang nggak terjawab aja, itu yang dibesar-besarkan oleh iblis. Dan kita semua percaya dan jadi gosip di luar sana. Katanya, lah kok saya nggak mau melihat lubang donatnya. Saya mau makan adonannya, rotinya. Karena itu yang mendatangkan kesehatan bagi saya. Itu yang membawa kemenangan dalam kehidupan saya. Itulah iman. Amin, Bapak Ibu. Oh, ada banyak lagi cerita. Tapi tunggu dulu, saya balas SMS dulu. Enggak. Praise the Lord. Ya, iman harus GR. Iman nggak boleh minder, ragu. Lihat ayat berikutnya. Mereka mengamat-amati Yesus. Coba ya, saya ajak Anda sekarang melihat imannya orang Farisi. Supaya kita malu. Saya juga sama. Supaya saya bisa malu melihat ini. Mereka mengamat-amati Yesus. Observasi. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Oh my goodness, oh Lord. Orang Farisi lebih beriman daripada kita loh. Dia amat-amati Yesus, sudah ancang-ancang untuk bawa dia ke pengadilan karena melawan hukum menyembuhkan pada hari Sabat. Mereka sudah tahu, mereka sangat tahu Yesus bisa dan akan sembuhkan. Mereka amat-amati Yesus, mereka sudah kayak orang yang gak sabar seperti anak yang kelaparan, tunggu super mie bikinan mamanya. Udah lihat, udah keluar liurnya di sini. Rasanya tangan sudah mau menggapai, ambil noodle itu dan dimakan langsung panas-panas. Rasanya sudah pasti. Tapi kenapa justru anak sendiri, itu anak tetangga itu, lihat mau ngemakan anak sendiri, buta rohani. What we often call, apa yang kita anggap seringkali worship, is without faith. Tanpa iman. Kita tidak datang lagi dengan Tuhan dengan ekspektasi. Karena kita rasa apa lagi yang dia bisa beri. Atau apa lagi yang aku bisa terima dari dia. Kalau tanpa hati-hati, hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak lagi bergairah. Sudah tidak ada lagi harapan. Sudah tidak ada lagi kejutan. Dengan Tuhan, dengan kita itu hubungannya seperti kekasih. Sepasang kekasih sejoli, Kidung Agung ada di Alkitab. Untuk mengingatkan kita akan hubungan yang penuh dengan perkara tak terduga itu. Luar biasa. Mereka itu mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau. Kata kalau-kalau. Kalau cuma sekali kalau itu berarti mereka nggak pasti. Tapi kalau-kalau dipakai 2 kali, itu artinya mereka sudah tahu apa yang akan segera terjadi. Mereka menunggu untuk mempersalahkan dia. Bayangin, sekalipun iman mereka negatif, mereka punya iman. Dan kita tahu cerita ini, Tuhan meresponi iman yang negatif. Apalagi iman yang positif. Bukan supaya kita bisa mempersalahkan Yesus, tapi supaya kita bisa lebih mencintai Yesus. Seperti lagu Pak Yusuf, ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau demi supaya kita lebih mencintai Tuhan, apalagi begitu Tuhan pasti mau. Kebaktian pertama, khotbah saya seputar ini loh, Tuhan itu mauan. Gak enak ya dengarnya ya. Kalau orang perempuan dibilang mauan itu kesannya gimana gitu ya kan? Itu loh mauan, pacar gonta-ganti, pokoknya lu deketin dia pasti dia mau sama lu. Tapi kalau Tuhan kita, bukan negatif konotasinya. Dia juga mauan lebih daripada itu.
Setiap orang yang datang kepada dia, dia saking mauannya dia berkata, aku gak akan tolak. Siapapun datang kepada aku, tak akan kutolak. Dia tuh mauan. Tapi. Nah di sini loh setan berbicara lagi. Buktinya setan selalu tunjukkan lubang donatnya. Dulu kamu doa begini gak dapatkan. Dulu kamu doa begitu gak dapatkan. Lalu kita lupa karena memang daging kita cenderung memperhatikan yang belum kita miliki. Dan membesar-besarkan itu. Setan itu amplifiernya. Dia itu amplifiernya, pengeras suara ketidakberimanan kita. Setan itu pengeras suara kebimbangan dalam daging kita, keraguan dalam pikiran manusia. Jangan dengarkan dia. Shut your words up, Satan. Enyah kamu itu artinya diam. Jangan izinkan berbicara kalau Anda mau melihat mujizatnya. Dengarkan Allah. Iman timbul dari pendengaran, bukan pendengaran setan. Itu yang menghancurkan iman. Dan membuat nil potensi pertolongan Tuhan tak terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Iman itu timbul dari pendengaran akan Kristus. Kristus tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang, tidak pernah menghancurkan iman kita, tidak pernah pesimis, tidak pernah negatif. Yesus Kristus selalu berbicara dalam telinga kita janji-janji Allah yang akan digenapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi mereka mengamat-amati Yesus kalau Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kalau Yesus meresponi iman negatif, dan akhirnya singkat cerita yang kita tadi sudah baca, orang ini akhirnya sembuh tangannya. Ini seperti cerita pada waktu saya doain orang di Palestina itu tangannya mati. Sama dengan Tuhan Yesus saat itu, saya nggak berani samakan diri, tetapi Yesus sendiri berkata kita bisa melakukan pekerjaan yang dia lakukan. Karena dia beserta kita. Di depan mata orang banyak. Di mata orang Farisi yang mempersalahkan dia, saya di depan mata orang Palestina yang mentertawakan Injil yang saya beritakan. Dan menganggap Yesus cuma gombal-gombalan, padahal itu di Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus sendiri. Dia dicemooh, diejek, dan dianggap rendah karena Nabi tidak dihargai di rumah sendiri. Pada saat itu, tangannya hidup kembali. Wow. Mereka mengamat-amati, kalau Yesus akan menyembuhkan orang itu. Percayakah Anda, Yesus bisa menolong Anda hari ini? Apapun masalah, lebih baik saya percaya sampai mati gak melihat keyakinan saya digenapi, daripada saya menyerahkan kepercayaan saya. Kalau saya sudah serahkan kepercayaan saya, itu sama dengan saya sudah serahkan tubuh saya untuk dibongkar dan dihancurkan. My faith, imanku adalah komoditas yang paling berharga di hidupku. Tanpa itu, rentalah jasmaniku. Sia-sialah hidupku, berhentilah sejarahku. Jangan serahkan imanmu. Sekalipun belum ada jawaban doamu, jangan serahkan imanmu. Iman itu harus ada di mulut, terus percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin, kemenangan sudah Kau jamin. Aku tahu Tuhan, jangan menyerah. Sebab kemungkinan hari ini Kau menyerah, besok pagi mujizat sudah dijadwalkan sampai ke depan rumah. Tapi tidak ada orang lagi di dalam rumah itu, karena pintu sudah tertutup rapat. Don't do that. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang Anda imani hari ini? Keselamatan keluarga? Pertolongan dalam pekerjaan? Apa itu? Ayah yang harus bertobat terima Tuhan? Pernikahan yang harus dipulihkan? Jangan menyerah. Jangan kalah sama orang Farisi. Mereka tahu mujizat akan segera terjadi. Sedangkan kita seringkali tidak yakin apakah akan terjadi. Iman itu harus GR. Orang Farisi ini GR versi negatif. Mereka GR dulu, Tuhan pasti akan sembuhkan. Tapi ternyata benar, Tuhan sembuhkan betulan. Mereka GR dulu. Iman harus GR. Iman harus GR. Saya mending jadi orang yang GR dalam iman daripada minder dalam kerajaan Tuhan. Karena orang GR di dalam Tuhan, asal GR-nya berdasarkan fondasi firman, bukan perasaan. Tidak lihat kondisi maupun keadaan, tapi percaya janji Tuhan, maka GR-nya pasti akan dijawab. Dan ketika Tuhan jawab GR-nya saya jadi minder di depan Tuhan. Karena ternyata se-GR-GR saya, jalan Tuhan lebih tinggi daripada ekspektasi. Apa yang tidak pernah saya lihat dengan mata, telinga, tidak pernah dengar, belum muncul dalam pikiran, Tuhan berikan pada saya, membuat saya rendah hati dan berkata, ya Tuhan, Kau ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ketika Tuhan jawab semua persoalan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mending GR. Orang se-GR apapun percaya sama Tuhan gak bisa melampaui
Tuhan yang menjawab doa. Silakan GR-lah dalam doa Anda. Sebab doa Anda, permintaan Anda tidak bisa melampaui jawabannya. Setinggi-tinggi langitmu, langitnya lebih tinggi. Rugilah orang yang belum apa-apa WO melulu. Belum apa-apa meragukan Tuhan. Kata-katanya pesimis dan tidak mau melangkah dengan iman. Orang gitu akan biasa-biasa sampai dia mati. Tidak akan mengalami apa-apa. Ayat yang berikutnya. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu. Mari berdirilah di tengah. Tuhan Yesus ini luar biasa. Dari tadi loh ya, kalau kita baca. Si tangan mati ini tidak berkesempatan bicara, betul nggak? Ini cerita lucu sekali kalau 6 ayat saya baca ini. Dari tadi nggak ditanyain tuh, lu mau sembuh nggak? Hebat nggak? Coba Anda baca sampai ayat 6 tadi kita sudah baca bersama-sama. Sama sekali tidak berkesempatan buka suara loh. Jadi orang yang tangannya mati itu, loh. Kelihatan mereka lagi Yesus lagi berdebat dengan orang Farisi itu, lalu disuruh berdiri di tengah. Dia mungkin dalam hati, nggak apa-apa lah, nggak ada ruginya. Dia nggak ditanya. Berdirilah di tengah. Dengan kata lain Tuhan hendak menunjukkan kepada orang-orang yang sedang berkumpul di situ. Kok kalian semua ini mikir apa ya? Kok nggak ada di antara kalian seorang pun yang memikirkan keadaan maupun kebutuhan orang ini? Dari sini kita lihat kasih sayang seorang juru selamat. Kita kan lain ya. Seringkali iman kita itu bukan negatif. Iman kita itu salah paham sama Tuhan. Kita kira kita harus pakai iman kita untuk membuat dia sadar kebutuhan kita. Kita kira kita harus pakai iman kita untuk membuat dia masyigu hatinya. Untuk membuat dia tergerak. Kita datang dan berkata, Tuhan kasihani aku. Iman banyak orang seperti pengemis saja yang meminta-minta. Kita salah paham. Kita harus percaya dulu karakternya yang mulia. Hati Tuhan itu selalu peduli sama kondisi kita. Ketika tidak ada orang memperjuangkan kita, dia orang terakhir. Ketika kita menyerah, ketika kita sendiri sudah menyerah atas kehidupan kita, dialah yang terakhir akan memperjuangkannya. Ketika kita sendiri sudah give up sama kesembuhan kita, dia yang akan memperjuangkan. Tuhanlah di sini inisiator dan agresor dalam iman kita. Kebanyakan kita mengira iman itu 90% pihak kita, 10% Tuhan tinggal jawab. No, 90% itu dari Tuhan. Tuhan yang memperjuangkan. Tuhan yang memperjuangkan. Kalau nggak percaya, Anda buka Alkitab, Anda akan lihat dalam keadaan Anda, dia bicara dan dia ajari Anda gimana beriman untuk perkara yang Anda sedang gumuli. Tuhan yang menginisiatifi agar Anda meminta. Luar biasa. Dia inisiator, dia agresornya. Kok nggak ada di antara kalian seorang pun yang memperhatikan keadaan orang yang malang ini? Bukan dari Malang, orang Malang maksudnya. Kenapa nggak ada satu orang pun di sini yang memperhatikan kebutuhan seorang yang kasihan ini? Lalu dikatakan di ayat 4, kemudian katanya kepada mereka, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Tuhan hanya memanfaatkan orang Farisi kalau kita teliti. Bukannya Tuhan menyembuhkan orang ini untuk menjadikan dia bukti sama orang Farisi. Enggak, kebalik. Tuhan pakai kedegilan orang Farisi untuk menjadi alasannya dia sembuhkan seorang yang mati tangannya ini, yang dari tadi tutup mulut gak pernah minta. Tuhan itu selalu cari alasan untuk masuk dan memberkati hidupmu. Kalau Anda gak minta, dia akan gunakan syafaat orang lain untuk sembuhkanmu. Luar biasa loh. Kalau kita baca ini, kalau kita nggak kenal Tuhan, kita akan kira Tuhan itu butuh pengakuan. Disembuhkan orang ini untuk membuktikan diri. Nehi. Tidak. Dia justru dari tadi tunggu. Dari ayat pertama, orang ini gengsi nggak minta. Mungkin dia nggak gengsi lah. Mungkin si lumpuh tangan ini tidak ngerti. Atau bisa jadi dia dari tadi masih ragu. Atau bukan hanya gengsi, atau mungkin dia takut sama orang. Gak tahu lah alasannya apa. Dari ayat pertama Tuhan tunggu, dia tutup mulut saja. Sampai ayat kesekian, ayat 4. Si pria lumpuh tangan mati salah satu lengan. Tidak kunjung minta sama Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Tuhan ini yang berkebutuhan. Wong yang namanya kesembuhan, keselamatan, kemenangan kita, itu bukan kita yang beli loh. Tuhan udah beli. Dia mau melihat produk jadinya di hidupnya kita. Dia belikan untuk kita. Buat apa kita beli sesuatu untuk anak kita, mainan contohnya, lalu akhirnya anak itu gak bisa nikmati, disimpan di gudang. Anaknya bisa hahihi,
Tapi Tuhan orang tuanya yang beli kan bisa sakit hati. Udah mama beliin, papa beliin, kok gak dijadiin mainan, kok gak dinikmati. Tuhan yang berkebutuhan, saudara-saudara. Kesembuhan, keselamatan, kemenangan kita itu Tuhan yang beli. Dia yang lunasi. Dia mau itu jadi benda dan barang yang nyata di hidup kita. Contohnya kesembuhan, keselamatan, pengampunan, berkat, keamanan, kemenangan, promosi. Jadi dengan kata lain, waktu Tuhan berkata di sini, dia berkata, mana diperbolehkan berbuat baik pada hari Sabat atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Di sini dia tunjukkan karakter mulianya. Tuhan terlebih rindu memberikan kepada kita daripada kita rindu menerima. Itu harus tahu dulu, karena itu iman gak perlu ngotot. Iman itu tinggal percaya saja. Kok bisa gampang bicara percaya saja? Kalau kita kenal Allah, gampang percaya saja. Karena kita tahu karakternya. Kita tahu intention atau maksud hatinya. Kalau kita ngotot, itu ngototlah untuk bawa jiwa. Karena orang lain tidak kenal. Kita gerakkan Allah dengan tujuan supaya Tuhan punya jalan masuk lewat syafaat dan ajakan kita mereka datang ke FKA atau datang ke gereja untuk datang kepada kebenaran agar mereka pun disembuhkan. Seperti orang Farisi, Tuhan gunakan, Tuhan pakai, manfaatkan kedegilan hati mereka. Toh si penderita ini tidak buka mulut saja hingga saat ini. Tuhan pakai itu sebagai alasan untuk memberkati yang tidak bertanya, tidak meminta. Luar biasa ya. Saking kepinginnya sembuhkan orang ini. Bukan halalkan segala cara loh ya. Tuhan pakai cara yang tidak direct, tidak langsung. Berapa banyak orang, waktu saya masih ingat FKA 8 di Surabaya tahun 2010. Itu orang-orang yang antri untuk naik ke atas bersaksi disembuhkan. Rata-rata semua bukan orang Kristen. Salah satu panitia dengar ada yang telepon sama keluarganya. Dari suku tertentu di Indonesia yang jarang atau nggak ada orang Kristennya. Yang ada pun harus keluar dari sana. Dia berkata, aku sembuh. Dia bahkan nggak berdoa. Tapi karena doa konselor kita. Doa gereja kita, doa jemaat kita yang ajak. Lihat tuh, Tuhan sembuhkan orang ini. Meskipun dia tidak meminta. Dia pakai bukan kedegilan hati orang Farisi. Dia pakai beban hati orang percaya. Berarti dengan kata lain, Tuhan yang berkebutuhan untuk menyembuhkan. Saya ngomong begini, jangan sampai Tuhan jadi murahan loh ya di pikiran kita. Kalau saya berkebutuhan anak saya menikmati hidup, itu karena cinta, bukan karena saya perlu. Tanpa anak saya dulu saya sudah bahagia kok. Saya sudah kenal Tuhan sebelum saya punya anak. Tapi kalau saya ingin anak saya bahagia, itu keluar dari hati seorang tua. Kalau Tuhan ingin kita disembuhkan, kita mengalami kemenangan, keselamatan, itu keluar dari hati seorang juru selamat yang sayang kepada dunia karena begitu besar kasih Allah. Itu tidak berubah di Yohanes 3:16. Dia memberikan putranya sampai sekarang. Dia tetap cinta sekalipun putranya hari ini 2000 tahun lalu sudah bangkit. Dia tetap sayang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Luar biasa. Saya bisa melihat karakter Yesus indah sekali. Saya jadi kenal Tuhan di sini. Kok nggak ada yang perhatikan orang ini dari tadi? Kalian tuh mikir apa? Tuhan bilang, mikir apa yang sia-sia? Dan Tuhan berkata, mana diperbolehkan pada hari Sabat? Buat benar atau buat jahat? Selamatin orang atau bunuh orang? Dengan kata lain, aku mau sembuhkan loh. Kalian mau apa? Aku pingin selamatkan loh. Emangnya ada yang menghalangi? Ada yang mau protes? Aku ingin beri kemenangan. Aku ingin promosikan loh. Siapa yang berani kritik aku? Tuhan bilang begitu. Tuhan lebih ingin memberkati daripada kita ingin diberkati. Makanya ada ayat yang Paulus katakan, karena Paulus kenal Tuhan juga. Terlebih diberkati memberi daripada menerima. Karena Paulus mengatakan itu keluar dari perspektif Allah yang benar. Dia kenal Allahnya. Dan dia berdiri di sisi Allahnya untuk berbicara terlebih diberkati memberi. Karena Allahku sifatnya begitu. Dia lebih ingin Anda sembuh daripada Anda ingin disembuhkan. Dia lebih ingin Anda jadi jenderal daripada Anda ingin dipromosikan. Dia lebih ingin Anda berhasil dalam pekerjaan daripada yang Anda rindu dan dambakan. Dia ingin sekali. Dia ingin. Dan bahkan kalau Anda tidak berdoa, contohnya ya, saya nggak ceritakan ini untuk kita beralasan tidak berdoa atau
dibenarkan orang-orang yang tidak berdoa itu. Kalau saya nggak berdoa atau kurang berdoa, tiba-tiba ya Tuhan akan bangunkan seseorang yang kenal sama saya di gereja contohnya, untuk berdoa syafaat untuk saya. Mau tahu kenapa? Karena Tuhan mau terus memberkati kita. Terlebih diberkati orang yang berdoa sendiri, bukan? Betul nggak? Beberapa orang di sini yang sempat mundur dari Tuhan lalu diajak temannya, dan temannya bersaksi mengaku selama berapa tahun ini selalu diingatkan Yesus untuk berdoa bagi Anda. Lifeline, suplai kehidupan itu tidak boleh putus. Anda tidak berdoa sama dengan orang tidak bernafas. Tuhan kirimkan ICU selang kanan kiri. Dan selang-selang itu punya nama, punya marga. Itu anak-anak Tuhan dan anak-anak seseorang. Dan mungkin itu bukan apa-apanya Anda. Bukan saudara, tidak berhubungan darah dan daging. Tapi Tuhan gerakkan. Tuhan tetap akan cari alasan untuk masuk dalam kehidupan Anda. Sampai Anda sendiri bertobat tentunya. Sampai kita sendiri cari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, percaya saja. Jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Kayaknya Tuhan itu susah itu. Orang paling susah dihampiri itu Tuhan Yesus. Paling sulit untuk mengerti itu Tuhan Yesus. Aduh, mau dapat berkat sama Tuhan, Tuhan itu kikir, pelit. Padahal nah ini loh, orang yang berpikiran magic show. Padahal kalau Tuhan mau sentil gitu aja, aku keluar loh dari ICU. Jangan lupa, salah satu sifat iman itu ada peperangannya, yaitu tekun dan tabah. Kalau kita belum dapat hari ini, percaya tetap seolah-olah hari ini engkau akan memperolehnya. Besok pagi bangun, bertindaklah seolah-olah Anda sudah memperolehnya. Maka diberikan kepada Anda, bukankah itu pengajaran Yesus? Kalau engkau berdoa, berkata sesuatu, percayalah bahwa itu terjadi, maka itu akan diberikan padamu tepat pada waktunya. Bertindaklah seolah-olah ketika bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, jangan lupa pakai pasang jubah iman Anda. Bertindak seolah-olah sudah terjadi, maka itu diberikan kepadamu. Katakan amin. Saya nggak ngerti mengapa ada doa yang belum dijawab langsung gitu. Saya suatu hari di sorga akan tanya sama Tuhan sendiri. Ya, saya nggak ngerti. Tapi itu bukan menjadi alasan dan jangan jadi fokus saya. Beriman itu harus percaya kepada jawaban, bukan sebaliknya. Saya nggak akan jadikan itu alasan. Itu saya simpan, saya masukkan di dalam rak, masukkan dalam sorokan. Suatu hari saya akan keluarkan, saya tanya langsung sama Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang saya nggak mengerti. Tapi tugas saya adalah dapat dipercaya dengan apa yang saya bisa mengerti dan pahami. Itu di tangan saya, itulah pewahyuan. Sisanya, itulah kedaulatan. Biar Tuhan yang urus, suatu hari saya akan dijelaskan sendiri muka dengan muka. Tidak seperti orang yang melihat di kaca buram, tidak bisa lihat wajah Tuhan dengan sempurna. Suatu hari saya bukan menuntut penjelasan dari Tuhan Yesus, Dia pasti terbeban untuk menjelaskan sendiri kepada saya karena saya melayani Dia dan melayani kebutuhan orang lain. Tapi sementara sekarang Tuhan, saya simpan di sorokan. Saya tetap percaya. Saya percaya. Saya tetap yakin. Karena apa yang saya bisa mengerti dan pahami itu di dalam tangan saya, itu tanggung jawab saya. Dan itu yang harus saya bangun. Karena itu ada ayat yang berkata, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling kudus. Bangun. Saya nggak bisa membangun di atas angin, bukan? Angin kemana dia datang, kemana dia pergi, itu urusan Tuhan. Suatu hari Tuhan akan memberi saya pengertian. Tapi kalau saya bangun, saya perlu batu sungguhan. Batu sungguhan itu adalah firman. Saya yakin, saya doain orang, saya nggak lihat keadaannya atau kondisinya. Dan saya tidak pertanyakan bagaimana nanti dia disembuhkan. Pokoknya saya percaya dia sembuh, titik deh. Sudah, sampai sana. Saya percaya 100%. Tugas saya hanyalah fight, berjuang untuk tidak ragu 1% pun tidak bimbang. Itu iman. Iman harus GR. Tentang segala sesuatu yang akan menurunkan GR-mu dan GR-ku. Tuhan suruh dia berdiri di tengah. Dan orang itu tidak berkunjung meminta apa yang dia butuhkan. Menurut saya orang itu entah gengsi atau bingung. Tapi Tuhan itu loh, bukan pakai orang itu untuk membuktikan diri kepada orang Farisi. Sebaliknya, Tuhan gunakan kedegilan hati orang Farisi untuk mendapatkan, memperoleh alasan manusiawi untuk menyembuhkan orang ini. That's how desperate your God is to bless you. Sekarang kita bisa melihat betapa desperate-nya. Pernah Anda melihat seorang, kalau sampai ada perempuan yang seperti itu, berubahlah, Anda tidak perlu seperti itu. Hanya Tuhan aja yang boleh desperate. Ada perempuan sudah umur sekian, ya kan, belum ada yang mau, sudahlah. Siapapun pria yang muncul di depan rumahku sekarang juga aku mau sama dia. Itu namanya tindakan putus asa. Desperado. Tapi Tuhan kayak gitu loh, jangan tertawa. Siapapun muncul di depan pintuku, akulah pintu, aku sembuhkan dia.
Siapapun muncul. Tuhan itu mauan. Karena cinta. Dia itu desperate, putus asa. Bukan putus asa salah ya. Yes, pokoknya Anda ngerti lah desperate artinya. Begitu desperate-nya. Siapapun datang padaku, Bapakku tidak akan tolak. Itu tidak akan terjadi di keluarga saya, oke? Siapapun datang ke rumah saya, cari anak saya, bapaknya akan tolak dulu. Percayalah, banyak penolakannya, akan gugur sana sini sana. Bapak enggak. Siapapun datang cari putraku Yesus, semua diterima. Semua. Bayangin, makanya itu wanita Sirofenisia, sekalipun dianjing-anjingin datang, tetap sembuh. Pertanyaannya seringkali masalahnya adalah anak sendiri tak kunjung mampir. Kenapa? Rumahnya dekat soalnya. Hati-hati loh ya, di rumah ibadat banyak orang yang tangannya mati. Imannya meninggal dunia. Tak terkecuali pendeta kalau nggak hati-hati hanya berkhotbah saja. Iman sudah tidak ada tempat di dalam hatinya. Saya nggak mau begitu. FKA ini kebangkitan iman saya juga. Tahukah Anda setiap kali FKA? Oh, peperangannya. Setan tuh tahu loh apa yang akan terjadi. Saya ceritai ya. Tapi bukan untuk takut-takuti. Di sini ada orang yang notabene ke kamar mandi aja takut sendiri. Oke. Sebagai hamba Tuhan, tugas kami lebih berat karena lebih banyak dipercayai. Termasuk saya sebagai pembicara FKA. Tidak mudah bagi saya, Anda juga perlu doakan. Minggu-minggu ini, minggu-minggu penuh dengan kunjungan setan. Baik di dalam kehidupan saya maupun di rumah saya. Saya minggu lalu di Jakarta didatangi roh jahat, saya lihat. Nah di sini pasti ada yang ingin tahu, gimana mukanya? Jangan deh, mirip yang tanya. Saya di Jakarta melayani waktu itu di gereja sahabat, bukan gereja kita sendiri. Karena sudah di kamar saya. Sekian lama ada di sana, saya perang. Dan seolah-olah dia tidak berbicara, seolah-olah dia memohon kepada saya, jangan adakan FKA. Setan lebih beriman dari kita. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu, jangan adakan FKA supaya mereka yang sakit tetap sakit. Supaya umat Tuhan imannya tetap rapuh, bimbang, tidak mengalami kebangkitan. Jangan adakan FKA supaya mereka yang tidak punya keturunan tetap mandul selamanya. Jangan adakan FKA supaya yang stadium 3 cepat mati dan dimasukkan ke kuburan. Jangan adakan FKA supaya nanti orang-orang yang kena narkoba tidak dilepaskan. Yang gila tidak tiba-tiba jadi waras seperti orang Gerasa. Dia tidak bicara sama saya. Saya nggak kasih waktu dia bicara. Saya nggak duduk dengan minum kopi dialog sama Lucifer. Tapi seolah-olah kedatangannya membawa pesan kepada saya. Don't. Keluarga saya pun tidak luput dari serangan-serangan itu. Roh jahat itu datang secara fisik kepada kami. Nah, saya nggak mau jelaskan lebih lanjut. Karena ini gereja kami sendiri, kami bisa terbuka. Ini bukan gereja mampir. Baru tadi malam juga saya didatangin lagi. Roh jahat datang. Roh yang sama. Berbicara lagi. Saya tidak tahu tuh roh dari RT berapa, RW berapa. My goodness, setan tuh lebih beriman. Alkitab berkata sama. Setan percaya Yesus adalah Tuhan. Dan dia bisa lakukan segalanya. Ketika Yesus sampai di Gerasa, legiun 6.000 setan tunjukkan imannya kepada Sang Juru Selamat. Aku tahu kenapa kau di sini. Tahukah kita kenapa dia ada di sini? Yohanes berkata, Yesus dinyatakan supaya menghancurkan perbuatan setan. Tahukah Anda? Yesus dinyatakan lewat FKA termasuk juga untuk menghancurkan kebiasaan buruk Anda. Dia dinyatakan untuk menghancurkan musuh-musuh Anda yang selama ini merugikan Anda mati-matian. Dia dinyatakan untuk ambil sakit penyakitmu, untuk memikul pemberontakanmu. Setan-setan itu tahu. Alkitab berkata, iblis pun mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia tahu. Mengapa engkau ada di sini? Kata legion kepada Tuhan Yesus di Gerasa. Aku tahu kenapa engkau di sini. Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Perintahkan kami masuk ke dalam mulut-mulut babi. Dia tahu. Setan itu tahu, mengerti apa yang akan terjadi. Minggu-minggu ini sudah jelas sekali. Dia coba kanan kiri, gak mempan, datang sendiri tanpa utusan. Dan memohon jangan diadakan. Makanya saya beritahukan ini.
Saya sampaikan yang setan pasti malu dan takut. Tidak mau saya sampaikan begini. Kedatangannya akan kujadikan berkat di telinga Anda. Tahukah Anda dia datang ke saya? Karena dia tahu Tuhan akan datang ke Anda. Dia tahu bahwa Anda akan diberkati, Surabaya akan diubahkan, yang sakit akan disembuhkan, yang terbelenggu akan dilepaskan, yang biasa-biasa akan diurapi. Saya jadikan serangannya senjata di mulutku. Bapak Ibu, saya ajak Anda untuk percaya dengan Tuhan. Iman itu harus GR. Saya sudah mau selesai ayat 5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saya bisa bayangin Tuhan Yesus di sana dengan melihat sekelilingnya. Degil sekali orang Farisi. Sama dengan barusan saya pakai serangan setan sebagai serangan balik ke kerajaannya. Saya pakai apa yang dia anggap sebagai kejahatan, saya jadikan kebaikan untuk memobilisasi dan memotivasi Anda. Yesus juga memakai pada waktu itu kedegilan hati orang Farisi. Dia lihat sekelilingnya, dia sedih dan marah, lalu lihat ke orang yang sakit yang berdiri di tengah dengan ketakutan, gak tahu apa yang terjadi. Ulurkan tanganmu. Ketika dia berkata, ulurkan tanganmu, mungkin saya tidak berkata memang begitu, tapi ini imajinasi saya. Ketika dia marah, lalu waktu dia menoleh ke orang yang sakit itu, ulurkan tanganmu, dia gini. Kepada mereka aku marah, kepadamu aku kasih. Marahku pun karena kasih. Kenapa mereka tidak peduli sama keadaanmu yang sekarang di tengah? Mereka lebih mikirkan tentang hal-hal seputar manusiawi, duniawi. Dia marahi mereka, tapi ketika lihat kepada si mati tangan itu, dia kasih pesan singkat sama dia. Aku pakai kedegilan mereka untuk memberkatimu. Will you receive my healing and my love? Maukah kamu menerima kasihku, promosiku, cintaku, kesembuhanku? Tuhan kasih ketipan sekali itu dalam imajinasi saya sekali. Dan orang itu langsung mengerti. Oh, terima kasih Tuhan. Kau sembuhkan aku bukan karena marah, tapi karena kasih. Thank you, engkau membela aku. Imanku kurang, tapi engkau dongkrak, engkau katrol semua. Imanku, aku masih gengsi, tapi engkau begitu rendah hati dan lemah lembut. Engkaulah juru selamat dunia. Dan ketika Tuhan berkata, ulurkan tanganmu, tangan orang itu terulur dan langsung sembuh. Lalu ayat 6, saya beritahukan perlombaan iman kita menuju ke FKA nanti ya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Cepat, cepat keluar. Balap orang Farisi, kita harus pergi keluar dulu sebelum mereka. Cepat, kita harus keluar sampai ke tujuan dulu sebelum mereka. Saya minta Anda dari hari ini counting down, hitung mundur sampai kepada FKA di hari Jumat dan Sabtu 25 dan 26 April ini jam 7. Cepat keluar dulu. Dahului orang Farisi yang degil hati. Bawa beban hati, jangkau jiwa, bawa ke FKA. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh, mau tahu cerita tentang kebangkitan Yesus? Waktu Yesus dibangkitkan 2000 tahun lalu, hari ini Paskah bukan? Ada dua orang yang berlomba, dua pihak yang berlomba. Ini amazing race. Yang satu amazing race pihaknya Allah, satu pihaknya Satan. Yang satu keluar dimotori wanita namanya Maria Magdalena. Berlari sekencang-kencangnya, beritahu kepada murid-muridnya, gak percaya, mereka lari ke kuburan. Dua orang lari di depan. Yang satu lari dulu ketinggalan karena yang satunya kakinya lebih kuat, namanya Yohanes. Tapi setelah itu yang ketinggalan kedua langsung masuk ke kuburan. Sementara yang satunya hanya di pinggirnya atau di depan pintunya atau di depan lubang guanya saja. Yang masuk itu Petrus. Setelah itu mereka lari lagi. Hari Minggu itu penuh dengan lari-lari Paskah pertama. Treadmill sorgawi. Setelah lari, bayangin Maria Magdalena lari pergi, mereka lari datang ke kuburan. Dari kuburan mereka lari lagi beritahu semua murid-murid yang lain. Tapi ternyata yang lari bukan hanya pihak Tuhan, pihak iblis pun kirim orang segera lari. Orang Farisi berlari-lari setelah mereka membuat suatu cerita bahwa mayat Yesus dicuri, itulah fitnah atau dusta. Mereka berlari sebar cepat-cepatan. Yang satu menyebar dusta agar orang jangan ngalami mujizatnya. Dan beritahu sama semua, mayat Yesus dicuri sama muridnya. Hilang.
kok bisa hilang. Tentara Roma itu penguasa, senjatanya mutakhir zaman itu. Yang jaga pintu Yesus bukanlah hansip dan satpam, tapi militer angkatan darat paling kuat seluruh dunia, yaitu Roma. Yang jaga, mana bisa segerombol nelayan mau pakai jala apa mencuri tubuh Yesus? Gak bisa. Mereka mencipta sebuah dusta, tapi Amazing Grace ini lari. Yang satu menyebar kehidupan, yang satu kematian. Yang satu menyebar kebenaran, satu menyebar kebohongan. Yang satu menyebar mujizat, yang satu menyebar kutuk. Amazing Race ke FKA starts today. Setelah doa berkat, run! Keluar sana! Tempeli brosur itu di mana-mana. Tempel di tempat yang tidak ada tempat berteduhnya, gak apa-apa. Saya bersedia kehujanan. Saya gak suka wajah saya dipaparkan. Tapi kalau itu adalah sekedar sebagai sebuah cermin saja untuk membawa orang ke Tuhan, silahkan. Go ahead. This is not for me, not for you. It's for Jesus Christ. No, bukan hanya untuk Tuhan Yesus, untuk mereka semuanya yang Tuhan mau jamah dan sembuhkan. Tak terkecuali Anda. Amazing Race ke FKA dimulai di kebaktian 2 ini. Dan ketika Anda mendengar tembak pistol perlombaan berbunyi, dor, larilah, dahului orang Farisi sampai ke kenjeran Pak. Biar Tuhan memberkati imanmu, biar terjadi terobosan baru dalam hidup. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Oh, thank you Lord. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita seyakin-yakinnya sama Tuhan Yesus. Untuk hidup kita dulu, lalu untuk hidup orang lain juga. Angkat tanganmu, katakan, Yesus terlebih besar. Ya, Dia mampu dan Dia mau di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
dahsyat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya rasakan tadi nanti pada waktu FKA banyak. Tuhan melakukan mujizat dalam FKA selama 2 hari, khususnya di hari yang terakhir. Dan banyak orang bertobat dimenangkan bagi Yesus. Juga dari percayaan yang lain. Tuhan, kami percaya kalau rencanamu khususnya untuk festival kuasa Allah akan terjadi hal yang besar untuk memberkati kota Surabaya maupun seluruh Jawa Timur. Biarlah dalam FKA terjadi banyak Tuhan mujizat, dan kami beriman, kami percaya Tuhan bahwa banyak orang yang datang, mereka boleh mengalami zaman perjumpaan pribadi dengan Engkau. Lalu kami percaya Tuhan, kami mohon untuk berikan cuaca yang cerah selama 2 hari, baik Jumat dan Sabtu, dan kirimkan banyak jiwa, puluhan ribu jiwa boleh datang dan mereka boleh bertobat, dan memberkati juga setiap pelayan-pelayanmu, mulai dari setiap asyar, konselor, juga dari tim PAW, dari bagian keamanan, bagian multimedia, dan semua yang terlibat, juga hamba-Mu Tuhan, Pak Philip, dan urapan khusus sebagai hamba-Mu, bungkus hamba-Mu dan keluarga dan darah-Mu. Kuasa darah Yesus, ada serangan roh jahat, kuasa gelapan, iblis pengendara, kami usir keluar di dalam Yesus. Dari bungkus hamba-Mu dengan istrinya dan juga seluruh anaknya, para jari Warren dengan darah-Mu, dan bungkus rumah dan darah-Mu di mana hamba berada. Kami percaya Tuhan, bila urapan-Mu mencerai hamba-Mu dan pakai hamba-Mu, dan lebih lagi biarlah setiap firman disampaikan pada Jumat dan Sabtu ada kuasa, sehingga banyak orang yang sakit disembuhkan, orang yang belum bertobat mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, dan biarlah nama-Mu di permuliaan. Kami percaya, silakan Engkau dalam kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan berikan hikmat, berikan keberanian dengan iman untuk setiap jemaat, untuk mereka membawa jiwa-jiwa yang sakit disembuhkan, yang mengalami, yang belum bertobat, untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus selamat. Berkati jemaat yang hadir pada siang hari ini, yang sakit Engkau sembuhkan oleh biru Yesus. Berkati juga pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kerohanian mereka, berkati studi mereka, dan apa yang mereka butuhkan Engkau berikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Wah, sebentar kami pulang, kami percaya malaikat menyertai kami, memimpin di basar masjid damai sejahtera sepanjang hari ini, sepanjang minggu depan. Biarlah Tuhan tidak ada yang terjadi. Sidang jemaat kasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang akan memimpin, membawa saudara kepada mujizat demi mujizat, kepada kemuliaan demi kemuliaan, kepada keberhasilan mulai saat ini sampai Maranatha. Katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.